mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini bisa melanjutkan pada mata kuliah kreativitas dan keberbakatan ya. Setelah beberapa pertemuan kemarin, kebetulan saya ada tugas di hari Minggu juga gitu ya, Jumat Sabtu Minggu gitu, jadi beberapa pertemuan absen gitu. Nah Ibu Bapak, pada pertemuan hari ini ya saya melanjutkan pada topik keberbakatan ya, keberbakatan pada anak gitu. Oke ya. Nah ini di awal gini mari kita lihat dulu sebuah video reels Instagram ya ini. Sudah muncul ya Ibu-ibu ya di layar. Nah, mari kita lihat dulu Ibu-ibu ini. Baik ya. Sekali lagi Ibu ya. Nah, mari kita amati dulu ini. Oke ya. Itu ya Ibu ya. Nah, ini sebagai awal ini dari pembahasan kita. Nah, terkadang memang apa yang orang-orang pikirkan, apa yang baru dilihat gitu ya, yang sedikit baru dilihat itu kemudian menjadi dasar untuk menilai, untuk menjustifikasi gitu ya. Nah, kalau kita kan sudah terbiasa ya dengan kondisi-kondisi dalam pembelajaran, dalam pendidikan, jadi bisa memahami, tapi belum tentu dengan orang lain. Nah, apa yang dilihat tadi sekilas, tadi teknik tendang belanja salah itu. Nah, kalau orang lihat nih, wah ini berarti anak ini tidak berbakat dalam olahraga ini, wah ini anak ini kurang ini gitu kan. Nah, sudah menjustifikasi seperti itu, padahal yang dilihat baru sedikit. Masih ada yang belum tereksplorasi, masih ada yang belum nampak, yang belum diketahui kan. Ternyata setelah itu ternyata setelah itu anak memang tidak bisa nendang bola gitu ya, tapi ternyata setelah itu anak mampu melakukan gerakan-gerakan senam artistik ya, dengan sempurna gitu ya, dengan teknik yang benar gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini menjadi salah satu ilustrasi yang menunjukkan bahwa ya mungkin memang anak itu tidak mampu ya, atau mungkin kurang baik pada satu hal gitu. Nah, tadi pada olahraga sepak bola tadi memang kurang baik gitu, tapi ternyata pada olahraga yang lain ya, tadi pada senam artistik itu ternyata sangat baik kan begitu. Nah, ini yang juga mungkin ya sering terjadi di lingkungan kita, ketika orang menjustifikasi anak seperti ini hanya dilihat dari satu sisi ya, juga melihatnya secara terburu-buru gitu ya. Nah, ini baik. Bapak Ibu ya,
sekilas ya, mari kita mencoba untuk melihat, nah itu memahami bakat anak gitu ya. Nah, bahwa memang setiap anak ini memiliki bakat, memiliki kemampuan unik gitu. Nah, mungkin sudah pernah saya sampaikan di mata kuliah ini atau mungkin di mata kuliah pendidikan seni tari dan drama, bahwa pada dasarnya semua anak ya, semua manusia itu mempunyai potensi yang sama ya. Mempunyai potensi yang sama ya. Contohnya kecerdasan jamak itulah ya. Nah, 8 kecerdasan jamak itu merupakan potensi yang dimiliki oleh semua anak, dimiliki oleh semua manusia. Hanya kemudian dipengaruhi oleh perkembangan dalam kehidupannya, dipengaruhi oleh lingkungan, oleh pendidikan yang ditempuh, menjadikan tidak semua potensi itu berkembang. Dan itu adalah hal yang sangat wajar ya Bapak Ibu ya, ketika seseorang itu mempunyai spesialisasi pada bidang tertentu dan mempunyai kekurangan pada bidang yang lain. Itu adalah hal yang sangat wajar dan harus seperti itu ya dalam kehidupan ya. Kalau misalnya semua orang mempunyai kemampuan yang sama, nah tentu malah kehidupan ini menjadi tidak menarik gitu kan. Tidak menjadi berjalan dengan baik. Nah, tapi ada yang bisa pada bidang tertentu, ada yang lemah pada bidang yang lain, kemudian sebaliknya dengan orang yang lain, itu adalah hal yang sangat wajar dan memang harus seperti itu dalam kehidupan itu. Nah, tetapi memang pada dasarnya semuanya mempunyai potensi yang sama. Nah, tinggal bagaimana ini pengaruh ya dari tri pusat pendidikan, keluarga, lingkungan, dan sekolah. Itu. Ya. Dan yang menjadi masalah adalah tadi orang terburu-buru menilai, ini anak ini kurang gitu kan. Padahal hal yang lain mungkin belum tereksplorasi, belum nampak atau belum terlihat kan begitu. Nah, Bapak Ibu ya, sekilas mengenai definisi bakat ini. Nah, ya bakat itu ya merupakan, kalau menurut saya ya itu merupakan modal gitu kan, kemampuan yang memang semua orang punya, potensi. Nah, mungkin juga sudah pernah saya sampaikan di sini ya Bapak Ibu, bahwa bakat itu, keberbakatan pada anak itu merupakan modal. Modal yang dimiliki oleh semua anak. Nah, sedangkan kreativitas itu adalah prosesnya. Kreativitas itu adalah proses, salah satunya proses untuk mengembangkan bakat itu sendiri. Nah, bakat ini kalau dianalogikan ya semacam pelumas gitu ya, semacam oli gitu. Ketika seorang anak mempunyai bakat pada bidang tertentu, ya maka dia akan lebih cepat ya. Dia akan lebih cepat dalam belajar, dalam menguasai bidang tersebut. Tapi bukan berarti kalau anak yang tidak punya bakat tidak bisa menguasai bidang tersebut itu tidak begitu juga ya Ibu Bapak ya itu. Walaupun anak tersebut tidak berbakat, tapi dia juga bisa menguasai, juga bisa menerima ya, menjadi ahli, itu juga bisa ya pada bidang tersebut. Tetapi memang proses belajarnya harus lebih lama gitu kan. Ya. Proses belajarnya tentu harus lebih tekun, harus lebih rajin gitu. Nah, karena itu tadi ya. Nah, kalau sudah punya bakat artinya punya modal, nah itu cepat itu kan. Nah, memang minatnya di situ. Tapi kalau tidak punya bakat ya tetap bisa, tapi ya harus lebih rajin gitu kan. Harus lebih disiplin dalam belajar. Tapi tetap saya yakin juga pasti bisa untuk menguasai gitu kan. Nah, itu.
bakat ini Ibu Bapak ya, merupakan kemampuan yang kemudian bisa dilatih dan dikembangkan, ya, dapat diasah. Yang penting itu tadi, mendapatkan kesempatan, diberikan ruang, ya, diberikan dorongan untuk dikembangkan gitu. Walaupun berbakat, tapi kalau memang tidak pernah diberikan kesempatan, ya sudah, selamanya hanya menjadi modal saja, hanya menjadi potensi saja gitu. Ya. Nah, termasuk juga dalam pembelajaran gitu. Kalau memang tadi ya pembelajarannya hanya tentang sepak bola saja gitu, ya anak yang mempunyai bakat yang lain ya tentu selamanya tidak akan berkembang kan begitu. Memang minatnya tidak di situ kan. Nah, tetapi kalau memang diberikan kesempatan ya itu pasti bisa, ya itu pasti bisa berkembang kan. Dan yang namanya bakat itu tidak hanya dalam bidang seni dan olahraga gitu ya Bapak. Tidak hanya kalau misalnya kalau anak kok bisa gambar gitu ya, hasil gambarnya itu bagus, kemudian oh berarti kamu berbakat dalam bidang seni rupa, tidak seperti itu juga gitu kan. Kalau di mata kuliah pendidikan seni tadi kan saya menyampaikan ya, paradigma pendidikan seni itu salah satunya adalah memanfaatkan seni sebagai media pendidikan karakter dan pengembangan potensi anak kan itu. Jadi kemampuan anak dalam menggambar itu ya hanya sebagai salah satu media untuk mengembangkan potensinya saja. Nah, bukan berarti kalau anak pinter gambar terus wah besok kamu jadi guru aja, jadi guru seni rupa, jadi seniman, kan tidak begitu juga. Bahwa bakat ini multidimensi, tidak hanya dalam bidang seni ataupun olahraga, ya, tetapi juga dalam bidang akademik ya, maupun non akademiknya itu. Nah, selanjutnya Ibu Bapak ini mengenai karakteristik anak berbakat ini hanya beberapa ya, tentu Bapak bisa mencari dari berbagai sumber mengenai karakteristik anak berbakat ini. Nah, Ibu Bapak, yang perlu dipahami dari karakteristik anak berbakat ini ya, berfokus ya, karakteristik ini berfokus pada bidang yang diminati oleh anak. Jadi kalau misalnya anak tidak menunjukkan karakteristik ini, bukan berarti anak tersebut tidak berbakat gitu. Tetapi karakteristik ini bisa dilihat memang dari hal yang diminati oleh anak tersebut. Misalnya kemampuan belajar dengan cepat. Nah, bukan berarti kalau anak yang tidak mempunyai kemampuan yang cepat dalam menyerap informasi, kemudian dikatakan, wah ini anak tidak berbakat, tidak seperti itu. Gitu kan. Ya kembali lagi tadi, ya, pada kegiatan sepak bola tadi, anak tidak menguasai teknik yang benar. Gitu. Tetapi pada senam artistiknya tadi, ya, bisa menguasai konsep dan tekniknya dengan benar gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kemampuan belajar cepat, karakteristik ini ya itu berlaku untuk atau berfokus pada bidang yang memang diminatinya gitu kan. Ya kalau anak sudah senang dengan bidang itu, kalau orang sudah suka dengan bidang tertentu ya pasti kan akan dipelajari dengan senang gitu kan, dengan cepat. Tapi kalau tidak suka ya pasti kan agak malas-malasan, itu adalah hal yang wajar kan gitu. Nah, kemudian daya ingat yang tinggi. Nah ini kalau daya ingat tinggi ini juga tidak kemudian yang dimaksudkan mempunyai kemampuan hafalan gitu ya. Nah ini tidak begitu ya Ibu ya. Kalau di konsep pribadi kreatif itu ada pendapat yang mengatakan bahwa ciri orang kreatif itu justru tidak suka menghafal. Ciri orang kreatif itu tidak suka menghafal, tetapi memang mempunyai kemampuan
untuk mengamati secara detail, ya, mempunyai kemampuan untuk menganalisis itu. Nah, jadi daya ingat ini bukan kemudian hanya berhubungan dengan hafalan. Ya, kalau anak bisa menghafal berarti berbakat, tidak bisa tidak berbakat, kan tidak seperti itu. Nah, kemampuan untuk melihat secara detail ya ketika latihan, kemudian ada sesuatu yang salah, anak itu bisa menganalisis, bisa mengidentifikasi, oh kesalahan saya di sini, maka saya jangan mengulangi lagi gitu. Ketika diberikan masukan, diberikan umpan balik, kemudian bisa menangkap, bisa melihat detailnya dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, ini menunjukkan juga daya ingat yang baik. Nah, ya, tidak hanya berkaitan dengan hafalan. Kalau menendang ya harus dengan teknik begini, kan tidak hanya seperti itu. Nah, kemudian kreativitas nih ya, ibu-ibu ya, kreativitas ini lebih kepada kesempatan untuk berproses. Karena yang namanya kreativitas itu ya pasti ada prosesnya. Tidak hanya diam, lihat, itu tidak hanya begitu, gitu kan. Tetapi ada proses, baik itu proses batiniah maupun proses lahiriah. Gitu. Berpikir misalnya. Nah, walaupun diam tapi dia berpikir, ya tentu ada proses yang dilakukan, pasti tentu ada hasil yang diwujudkan, kan begitu. Walaupun prosesnya berpikir, tapi ada proses ya, maksudnya itu. Nah, kreativitas inilah ibu-ibu ya yang bisa, salah satunya bisa memberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat anak gitu. Nah, diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk mencoba, untuk berproses, untuk praktik, untuk menghasilkan sesuatu ya yang sesuai dengan imajinasi, dengan idenya, dengan ekspresinya. Inilah yang kemudian tadi ya mengasah kemampuan atau bakat anak tadi. Kemudian rasa ingin tahu yang besar. Nah, kalau sudah suka dengan suatu hal kan pasti ingin tahu, ya, pasti ingin belajar. Kalau ingin belajar ya ingin tahu gitu kan, mencoba untuk mengulik, mencoba untuk menanyakan gitu, untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak, kan begitu. Tapi kalau tidak suka ya ya itu kan ya, maka artinya karakteristik ini ya, sesuai dengan konteksnya, yaitu apa yang disenangi atau diminati oleh anak. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini identifikasi bakat pada anak. Nah, ini yang saya sampaikan teoretik ya Ibu Bapak ya. Nah, kalau secara praktiknya ya bukan bidang saya gitu kan. Nah, untuk melakukan tes bakat minat pada anak kan bukan bidang saya gitu. Bisa melalui observasi Bapak. Misalnya ketika anak di kegiatan A, ya, anak di kegiatan A itu kok sangat antusias, ya, mengikuti dengan sangat baik, ya aktif gitu. Tapi pada kegiatan B misalnya anak itu kurang menunjukkan ketertarikan, ya, ya bisa juga dikatakan misalnya kok malas-malesan gitu ya. Ketika kembali pada kegiatan yang sejenis atau satu tema dengan kegiatan A, anak itu kemudian kembali menunjukkan ketertarikannya. Nah, perilaku yang berulang seperti ini, ibu-ibu, ini ketika kita amati gitu, ini sudah menunjukkan sebuah pola yang pola yang pola yang terencana gitu kan, atau pola yang menunjukkan sesuatu lah, intinya begitu. Ya. Kalau kegiatan ini kok pasti seneng, antusias, kalau kegiatan yang ini kok tidak, itu kan itu pola yang berulang gitu. Nah, dari hasil pengamatan ini menunjukkan sesuatu gitu. Nah, itu sebenarnya sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya mau diperkuat dengan tes, dengan konsultasi ahli, ya silahkan, tidak apa-apa, monggo gitu kan. Tapi
saya yakin dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan pun juga sudah bisa menemukan pola itu. Oh, ini anak ini kok begini, anak ini begini, kan begitu ya, dari observasi itu saja. Nah, kalau tesnya seperti apa ya tentu saya tidak tahu ya Ibu Bapak, karena bukan bidang saya. Nah, kalau konsultasi ya tentu juga dengan konsultasi yang dengan orang yang ahli, dengan orang yang memang memahami gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, memang ya idealnya gitu kan. Ya, memang idealnya itu ya antara orang tua dengan guru ini harus berkolaborasi. Gitu. Apa yang anak-anak lakukan di rumah itu bisa disampaikan pada guru sebagai data ya, sebagai informasi. Gitu. Kemudian juga apa yang sudah anak-anak lakukan di sekolah, apa yang sudah guru sampaikan itu bisa juga diinformasikan pada orang tua agar ada penguatan dari orang tua di rumah. Jadi tidak hanya satu pihak saja, tapi orang tua di rumah juga memberikan dukungan gitu kan, juga memberikan penguatan dengan apa yang sudah dilakukan di sekolah. Nah, ini memang idealnya ini memang harus berkolaborasi begini, tetapi memang banyak permasalahan ya Bapak Ibu ya di lingkungan itu yang memang mungkin orang tuanya kurang bisa optimal dalam memberikan dukungan, yang memang mungkin pendidikan di rumah yang belum bisa sejalan dan mendukung dengan apa yang sudah diberikan di sekolah gitu. Ini kan memang banyak permasalahan gitu ya, tetapi memang diperlukan kolaborasi gitu. Ya. Kemudian selanjutnya strategi pembelajaran. Nah, ini hanya beberapa pendapat ya Bapak ya. Pembelajaran berdiferensiasi ini seperti yang sudah dilakukan di kurikulum Merdeka ini, mendesain pembelajaran sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Nah, memang sepertinya terlihat lebih rigid ya Bapak ya, terlihat lebih rinci lagi ini ya. Nah, dia juga sedikit merepotkan kan begitu. Tapi sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan minat anak ini. Nah, lalu yang kedua itu pembelajaran berbasis proyek. Ya, intinya ini ada proses, gitu ya. Ada proses dan ada hasil yang dikomunikasikan. Nah, tentu Bapak Ibu mengingat dan memahami sintaks model PJBL itu. Di sintaks project based learning itu ada kesempatan untuk menyelesaikan proyek dan kemudian mengkomunikasikan hasilnya. Kalau yang namanya proyek kan itu kan pasti ada hasilnya ya, menghasilkan suatu produk. Nah, dan tentu produk itu bisa dihasilkan dengan sebuah proses. Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek ini intinya adalah anak-anak diberikan kesempatan, diberikan ruang ya untuk berkreasi, untuk berproses, ya, untuk menghasilkan proyeknya itu, dan kemudian setelah jadi ya dikomunikasikan, ya, dipresentasikan agar orang lain bisa memahami, orang lain bisa mengapresiasi gitu hasilnya seperti apa. Nah, ini kalau sudah terlihat ya pada sintaks PJBL ini. Dan kemudian di sintaks yang keenam ya di PJBL itu adalah memberikan evaluasi, memberikan umpan balik yang konstruktif tentunya gitu ya, yang konstruktif untuk bisa memperkuat apa yang sudah dilakukan oleh anak.
masukan kan gitu ya, saran yang intinya adalah untuk pengembangan selanjutnya. Nah, kemudian Ibu Bapak ya, tentu pengalaman Ibu Bapak juga tentu mendapati permasalahan, ya, mendapat tantangan, gitu kan. Nah, diantaranya yang pertama ini bagaimana menjaga motivasi anak untuk mau berproses. Nah, tadi salah satunya adalah dengan memberikan umpan balik ya, yang positif, yang konstruktif untuk pengembangan selanjutnya. Gitu. Nah, ketika memberikan umpan balik, ya evaluasi, di situ ada saran, ya. Itu secara tidak langsung kan menunjukkan adanya perhatian pada apa yang telah dilakukan oleh anak. Nah, jadi anak kemudian merasa diperhatikan dan itu diharapkan bisa menjadi motivasi gitu ya. Oh, apa yang saya lakukan ini diperhatikan, diberikan penghargaan oleh guru gitu. Penghargaan di sini bukan tidak hanya dalam bentuk hadiah ya Ibu Bapak ya. Bukan yang dimaksud kemudian hadiah, apalagi kok hadiah materi, kan tidak seperti itu. Nah, tapi ketika kita bisa memberikan review, bisa memberikan umpan balik, itu kan berarti kita memperhatikan ya, tahu apa yang sudah dilakukan gitu. Nah, ini sama juga dengan memberikan pengakuan. Ya, ini menjadi salah satu bentuk penghargaan ya Ibu Bapak ya, bukan berarti kalau reward ya, bukan berarti kalau reward itu selalu dalam bentuk materi, kan nggak begitu. Nah, tentu Bapak Ibu juga sudah sangat memahami gitu. Kalau dalam teori behavioristik itu ada yang namanya reward. Nah, tetapi pemberian reward yang tidak sesuai ya, ini justru bisa menjadi hal yang negatif. Nah, nanti motivasinya menjadi material ya, tidak lagi motivasi untuk belajar gitu kan. Nah, ini kalau pemberian rewardnya ini tidak tepat gitu ya. Nah, salah satunya melalui pengakuan, umpan balik gitu ya, melalui respon yang positif, ini bisa menjadi penghargaan yang baik bagi anak. Dan juga adanya umpan balik, dukungan, evaluasi, bimbingan, ini juga menjadi bentuk kebutuhan sosial emosional pada anak. Ya tadi lah contohnya, kalau misalnya hanya dikumpulkan, dinilai terus sudah, itu kan berarti tidak diperhatikan gitu ya. Yang penting ada, dinilai, sudah selesai. Tapi ketika kita bisa memberikan umpan balik, ketika kita bisa mengkomunikasikan respon kita, nah itu berarti di situ ada perhatian ya, untuk memenuhi kebutuhan sosial emosional anak tadi. Oh, merasa dihargai, merasa diperhatikan, diakui gitu. Dan kemudian memang ya yang ideal ya Bapak Ibu, lembaga memang memiliki sumber daya ya, memiliki sumber daya yang mencukupi untuk pengembangan bakat dan kreativitas anak gitu. Tetapi memang harus diakui Bapak Ibu, keterbatasan sumber daya ini menjadi permasalahan yang dialami oleh banyak lembaga. Ini menjadi tantangan. Nah, maka salah satu alternatifnya adalah dengan mengoptimalkan kemitraan dengan komunitas atau lembaga yang lain. Nah, misalnya kan Ibu Bapak sudah mengikuti ya ikatan guru atau himpunan atau persatuan guru atau semacam MGMP gitu kan, semacam forum gitu. Nah, komunitas-komunitas inilah Bapak Ibu ya, yang bisa juga menjadi sumber belajar, yang bisa menjadi sumber
bertukar pengalaman gitu kan. Ya, di komunitas ini apa yang menjadi pengalaman best practice ya, pengalaman yang baik dari Bapak Ibu yang lain, nah, bisa kita kemudian pelajari, bisa kemudian kita adopsi, bisa kemudian dikembangkan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan di lembaga kita. Atau malah mengadakan kerjasama ya, mitra dengan lembaga, misalnya seperti yang selalu saya lakukan itu ya, program kemitraan masyarakat, memberikan workshop ya, memberikan seminar, sosialisasi ya, melakukan pelatihan bersama kan gitu. Nah, ini menjadi salah satu ya, jadi salah satu alternatif untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada gitu. Oke. Kemudian ini kesimpulan dan saran. Oke, baik itu ya Ibu Bapak ya. Nah, bahwa tentu ya, bahwa tentu Ibu Bapak ini mempunyai ya, sudah mempunyai pengalamannya masing-masing gitu kan. Ya, dengan berbagai karakteristik, dengan berbagai permasalahan ya. Tentu Bapak Ibu punya pengalaman best practice apa yang sudah dilakukan. Nah, itu silahkan bisa sampaikan. Nah, Ibu Bapak, selanjutnya ini silahkan Bapak Ibu ya, bisa diceritakan ini, bisa disampaikan pengalaman apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, dikembangkan, ditemukan gitu ya. Nah, bisa dibagikan nih ceritanya ini kepada Bapak Ibu yang lain. Nah, monggo Bapak Ibu, ya Bapak Ibu disampaikan, diceritakan apa yang sudah pernah dilakukan gitu. Monggo. Mungkin saya bisa berbagi sedikit cerita, Bapak. Monggo Bu Ika, silakan Bu. Ini penanganan untuk anak saya sendiri ya, Bapak ya. Karena anak saya itu memang dia itu mungkin lebih condong ke seninya, suka gambar, suka buat dari kardus bekas gitu. Dia sekarang kelas 1 mau naik kelas 2. Dari PAUD pun dulu memang gurunya, ustadzahnya itu sering bilang bahwa kalau suruh nulis, kalau suruh berhitung gitu tuh bisa, tapi kalau suruh fokus untuk itu tuh nggak bisa anaknya gitu. Jadi dari situ saya mulai melihat potensi dia, mungkin ya itu bakat dia itu suka nontonnya itu Pinterest. Kalau saya lihat-lihat untuk pembelajaran untuk sekolah itu dia sering lihat. Terus kemarin sempat buat sama teman-temannya itu buat tempat pensil dari kardus, Bapak. Itu hasil karyanya. Terus dia juga membuat itu mainan sendiri yang sekarang kalau anak perempuan itu yang nempel-nempel pakai gambar-gambar itu toh dia buat sendiri, itu gambar sendiri dan ditempel sendiri buat rumah-rumahan begitu. Jadi mungkin itu hal-hal yang dimiliki oleh anak saya, dan mungkin di sini saya bisa memberikan treatment kepada anak saya untuk mengeksplor kemampuannya dengan hal-hal tadi. Seperti tadi saya ajak dia nonton video tentang karya-karya pembuatan karya seperti itu. Terus dia melihat dari saat kita jalan-jalan itu dia melihat sekitarnya, dia terinspirasi. Kemarin sempat buat itu keranjang buat beli, buat itu ke pasar gitu juga. Jadi hal-hal sepele yang mungkin tidak saya pikirkan anak ini bisa membuatnya begitu. Begitu Bapak, sedikit cerita dari anak saya sendiri.
Baik, terima kasih Bu Ika. Nah ini juga sudah menunjukkan ya salah satu ini ya dari Bu Ika bahwa ya itu tadi mungkin kan kalau yang pembelajaran yang seperti ini kok kurang antusias, tapi kalau pembelajaran yang mungkin membuat ya menghasilkan gitu, nah ini sangat semangat. Nah ini juga tinggal bagaimana kita sebagai guru ya orang tua ini kita bisa mengamati itu kan. Ini kan polanya kan pasti berulang ya Bu Ika ya. Nah tadi Bu Ika menyampaikan itu kan pasti polanya berulang gitu kan. Ini bisa menjadi salah satu indikasi. Nah ini memang anak ini memang lebih condong, lebih minat ke sini gitu. Nah, ya baik ya Bu ya, itu yang sudah dilakukan Bu Ika itu baik sekali itu. Gimana Bu? Ya, terima kasih. Kalau memang akademisnya memang dia, apalagi kalau ini kan sudah SD Bapak, jadi bisa melihat per mata pelajaran ya. Kalau matematika itu nilainya, ini kan kemarin habis semester akhir itu kemarin nilainya untuk matematika itu memang kurang begitu Bapak. Jadi saya bicara kepada gurunya ya memang anaknya seperti ini, suka bicara begitu. Kalau membuat hal-hal aneh-aneh tuh kalau di kelas tuh paling itulah paling apa ya kompor untuk temennya lah untuk membuat gunting-gunting gitu. Jadi memang matematika pelajarannya yang terlihat kemarin itu memang matematika yang agak down gitu Bapak. Iya gitu. Nah ini berarti kan bisa terlihat satu misalnya kemampuan apa Bu sudah ada kemampuan untuk mungkin mendesain ya Bu ya, mendesain merancang gitu. Dan sebenarnya Bu ya kalau disambungkan dengan strategi belajar mengajar ya ini sebenarnya juga bisa sih Bu menjadi salah satu strategi. Tadi kan yang mungkin yang nilainya masih dilihat kalau dari nilai ya, walaupun juga nilai itu bukan gambaran utuh dan real atau pasti gitu. Tapi kalau dilihat dari nilai itu mungkin tadi matematika yang perlu mendapat yang memang perlu mendapatkan penanganan lagi gitu misalnya kan. Nah ini juga bisa menjadi sebuah strategi pembelajaran ya Ibu ya. Yang tadi bagaimana dengan mendesain tadi, kemudian di situ mengintegrasikan pembelajaran matematika gitu. Nah misalnya mendesain sebuah bangun dengan ukuran misalnya, nah, dengan ukuran atau dengan kalau misalnya kelas 1 ya misalnya mendesain misalnya dengan korek gitu ya. Nah dengan 20 batang korek misalnya kan itu kan sambil menghitung tuh. Nah, sambil menghitung 20 batang korek. Nah, kemudian membuat sesuatu dari itu. Oh, masih kurang. Tambah 20 lagi. Ya, misalnya gitu. Kan misalnya begitu ya, Bu. Itu juga bisa menjadi strategi gitu, mengintegrasikan seni di mata pelajaran yang lain. Memang kalau misalnya belajarnya langsung 10 tambah 10 sama dengan 20. Nah, itu juga tidak menarik ya Ibu ya gitu ya. Anak juga jadi mungkin stres gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ambil 10 gitu. Kemudian ambil 10 lagi. Sekarang berapa? 20. Nah, sekarang membuat apa dari 20 batang korek itu misalnya. Nah, ini malah menurut saya bisa untuk anak Ibu gitu ya. Ini akan menjadi lebih menarik gitu ya. Tidak merasa tertekan gitu ya. Harus menghafal atau harus menghitung gitu ya. Baik, terima kasih Bu Ika atas pengalamannya ya, baik sekali ini. Satu lagi nih, Bu Purnamasari, silakan Ibu. Ya, Pak, maaf agak ramai Pak. Ini pas bercerita saja, saya punya anak tuh kelas 5 SD ya. Kelas 5 SD sampai sekarang itu belum timbul ini ya Pak. Kayak menggambar gitu tuh kurang ya minatnya dia itu. Bagi dia tuh menggambar itu sesuatu yang kayak yang aduh kok repot ya gitu. Aku nggak punya ide, jadi belum mengerti gitu loh Pak. Untuk mulainya tuh dari mana gitu. Jadi sudah saya asal, jadi pas kalau dilihat bakatnya itu lebih ke kayak olahraga gitu Pak. Olahraga, jadi kalau kita ajak ke suatu tempat olahraga yang kayak sepak bola, badminton gitu, futsal gitu tuh seneng banget. Sampai saya leskan gitu, saya masukkan ke klub gitu. Tapi udah di pelajarannya itu kalau sudah disuruh menggambar tuh dia udah
belum apa-apa sudah menyerah dulu gitu. Jadi untuk pengasahnya itu gimana aja Pak biar timbul untuk dia tuh punya ya bakat, dia sebenarnya bisa menggambar, cuma untuk kepedeannya dia, percaya dirinya dia itu kurang sekali gitu Pak. Ampun itu Pak. Baik, terima kasih Bu Purnama. Menurut saya sih tidak usah dipaksa ya Bu ya gitu. Kalau memang tidak suka menggambar gitu ya tidak apa-apa gitu. Saya sendiri juga tidak bisa gambar gitu. Kalau disuruh gambar wah pusing gitu kan. Menggambar, mewarna itu memang sudah sejak dari TK pun itu suka. Dulu saya kalau menggambar, mewarna itu pasti sama guru itu dikasih nilai B itu udah bagus banget gitu ya. Nah, tapi kalau disuruh nari saya mesti paling depan itu. Jadi kalau menurut saya tidak usah dipaksa sih Bu kalau memang tidak minat. Tapi kan tadi Ibu juga sudah menyampaikan, oh ini sudah kelihatannya di fisik motorik ini, di olahraga gitu misalnya. Nah, ya Bu, kalau memang sudah terlihat itu ya coba kita memang beri dorongan di situ Bu. Mungkin minatnya mungkin di badminton atau di renang atau di atletik atau olahraga apapun itulah. Nah itu bisa lah kita mungkin lebih memberikan dorongan di situ. Kalau memang tidak suka gambar ya tidak apa-apa Bu ya, kan tidak juga semua anak mungkin harus bisa gambar, walaupun ya gambarnya jadi gitu, tapi mungkin detailnya, kerapiannya, komposisi warnanya gitu kan mungkin kurang ya tidak apa-apa. Begitu sih Bu Purnama kalau menurut saya ya. Jadi tetap kalau gambar ya biarkan gambar, hasilnya bagaimanapun tidak apa-apa gitu. Kemarin itu sudah diajarkan begitu Pak. Jadi kalau hasilnya sih saya ini ya mengikuti alurnya anaknya ya mau ke ini, karena kan setiap anak itu kan punya punya karakter tersendiri cara menggambarnya gitu. Nah cuma saya kadang ngomong, kalau angka-angka lebih baiknya diwarnai itu lebih bagus saya bilangnya, karena kan biar kesesuaian antara gambar sama warnanya tuh lebih matching gitu Pak. Pak, karena kan di anak SD sekarang ini kan memang lebih sekolah SD makin kelas 5, kelas 4 gitu kan menggambarnya tuh kan memang aktif banget gitu loh Pak. Pembelajaran penggambarnya tuh karena nanti ke depannya kan akan menyesuaikan di SMP, di SMA gitu loh Pak. Kalau anaknya dari awal belum nggak suka menggambar karena mereka dari kurang percaya dirinya, jadi kesininya dia agak aku kalau ada pelajaran menggambar gimana gitu, rasanya pengen gak usah sekolah gitu. Gitu biasa kan begitu, kata saya dulu juga begitu, kalau ada pelajaran yang kurang saya suka tuh belum apa-apa, aduh ya Allah ada ketemu lagi pelajaran ini ya. Bu Purnama ya nggak apa-apa Bu ya, nanti kan tetap nanti kan ya tetap belajar semua, tapi apa yang memang mungkin jadi lebih fokusnya di mana gitu ya sudah kita ikuti saja, ini tinggal diberikan dorongan gitu. Terima kasih Bu Purnama. Nih kita matur suwun. Bu Husna, monggo Bu Husna. Iya baik, terima kasih Pak, terdengar ya? Ya sudah Bu. Iya baik. Untuk best practice yang sudah saya lakukan di sekolah ada beberapa, walaupun memang belum konsisten dilakukan gitu Pak ya, terkait dengan bagaimana saya mencoba untuk bisa dari kecerdasan majemuk menumbuhkan empati anak, kecerdasan interpersonal sama intrapersonal mereka, seperti kayak morning vibes, pagi saling memuji satu sama lain di antara anak supaya mereka itu punya kemampuan untuk bagaimana mereka memahami dan berinteraksi dengan orang lain dengan baik gitu. Kemudian bagaimana dengan kegiatan itu memungkinkan mereka itu memahami perasaan, kemudian pikiran masing-masing, dan saya juga mencoba untuk anak-anak bisa melakukan semacam kayak regulasi emosi dengan
ada saya coba untuk 1 minggu, 1 peran positif, 1 minggu, 1 drama dengan karakter positif yang diulang setiap minggunya. Kalau mungkin memungkinkan anak-anak masih sepertinya belum feel-nya belum dapat deh, kayak macam perannya belum dapat banget, biasanya kami ulang lagi. Salah satu contohnya, saya coba di pagi hari gitu ya, saya coba untuk kelas itu saya hambur gitu ya, dan tidak tahu kenapa gitu tiba-tiba saya coba untuk melakukan hal demikian supaya saya melihat reaksi mereka seperti apa. Akhirnya dengan tidak tanpa instruksi, pada saat mereka melihat kelas mereka kotor, mereka berusaha bersama-sama untuk membersihkannya, memperbaikinya. Kemudian satu lagi, saya sering kayak kita bermain peran di dalam angkutan umum gitu, di dalam angkutan umum di mana mereka terbagi-bagi perannya, ada yang sebagai orang tua, ada orang dengan disabilitas, kemudian ada anak kecil. Dengan melihat seperti itu, mereka dengan tanpa instruksi mereka punya perasaan bahwa ini sudah tidak ada bangku nih, jadi karena ada yang datang, mereka bersedia dengan ikhlas untuk berdiri dan mempersilahkan penumpang lainnya yang melihat dengan kondisi kemampuan kayak disabilitas untuk duduk. Jadi itu saya coba untuk bagaimana ada bermain peran 1 drama karakter positif setiap minggunya. Itu mungkin Pak, terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu Husna. Nah ini tidak hanya dalam hal akademik ya Bu ya, tetapi kalau saya mendengarkan lebih untuk mengasah kemampuan soft skill ya Bu ya, komunikasi, kerjasama ya, kemampuan karakter gitu, memahami lingkungan sosialnya. Ini juga bagus ya Bu ya. Tadi kan saya sampaikan bahwa bakat itu kan tidak hanya, itu kan multidimensi, tidak hanya yang berkaitan dengan akademik gitu kan. Nah, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan non akademik, termasuk juga ke pengembangan karakter. Itu tadi Ibu sudah menunjukkan bagaimana memanfaatkan seni sebagai media pengembangan karakter gitu, dan juga potensi. Misalnya tadi potensinya apa? Misalnya potensinya bermain peran ya, dengan memahami peran itu gitu ya, berpotensi kemampuan untuk bercerita, berbicara gitu, dan melihat lingkungan sosial tadi. Nah, sudah baik ya Bu Husna ya. Nah, bisa dieksplorasi lagi, bisa untuk mencoba ya dengan hal-hal yang lain lagi gitu. Baik, terima kasih Bu Husna. Tadi ada satu lagi tadi, siapa ya? Saya kok lupa itu. Jadi enggak ya Bu? Saya Pak, Bu Ida. Oke, monggo. Nggak apa-apa nih Pak waktunya. Nggak apa-apa, singkat saja Bu, nggak apa-apa. Iya Pak, saya mau tanya Pak, saya punya murid, dia itu lebih cenderung mungkin agak kurang ya Pak, karena dia dari KB itu 2 tahun, terus TKA, kemudian TKB. Dari segi membacanya dia itu hafal sampai titik koma dia hafal, tapi dari matematikanya tuh 2 ditambah 2 gitu nggak bisa. Nah kebetulan waktu perpisahan itu saya suruh membaca puisi, tapi ternyata nggak mau Pak. Akhirnya malah justru dia minatnya di menyanyi. Apakah kayak gitu tuh ada kebosanan ya Pak dalam dia berbahasa, kemampuan maksudnya padahal bacanya bagus sampai titik koma pun dia hafal Pak. Ya baik Bu. Nah kalau dikatakan bosan ya tidak juga Ibu seperti itu ya, tapi mungkin menemukan ketertarikan yang lain Bu. Nah ketika sudah mampu membaca puisi misalnya, kemudian kok mendengar musik, kemudian mungkin pernah melihat musikalisasi puisi. Nah kemudian muncul juga ketertarikan untuk melakukan itu ya, untuk mempelajari itu gitu ya. Tapi kalau dikatakan bosan ya tidak tahu juga sih Bu ya anak bagaimana, tapi kalau menurut saya sebenarnya tidak gitu, sebenarnya tidak, karena kalau sudah senang ya sudah itu akan terus gitu. Tapi pasti nanti akan muncul keinginan untuk
belajar yang lain juga. Oh itu kalau misalnya ditambah itu kok bagus ya, itu apa sih? Nah itu tapi tetap yang awalnya bisa menjadi dasar, nanti mungkin dikolaborasikan jadi musikalisasi puisi gitu kan, atau membuat lagu ya, mungkin sudah membuat lirik dulu, nanti sampai membuat lagu dan seterusnya gitu Bu. Jadi tidak apa-apa sih Bu, bisa diberikan juga kesempatan ya untuk belajar hal-hal baru, untuk semakin mengembangkan hal-hal baru gitu Bu. Tidak hanya berhenti di puisi atau di ceritanya saja gitu. Saya kira begitu ya Bu ya. Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya Bu Ida dan Ibu Bapak semuanya ya. Menarik sekali ya pengalaman-pengalamannya, dan tentu masih banyak dari Ibu Bapak yang lain gitu. Baik Ibu Bapak ya, untuk pertemuan hari ini ya, saya cukupkan ya. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih, selamat siang Ibu Bapak. Saya end meeting. Selamat siang Pak, matur suwun. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.